Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Pastinya bersama guru-guru kita tercinta, Masya Allah. Apa kabar guru-guru kita semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang rasanya. Senang banget ya hari ini. Apalagi hari ini masuk 10 Muharram ya, Bang ya? 10 Muharram atau hari Asyura. Masya Allah. Ya semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan puasanya pada pagi hari ini ya jamaah ya. Amin. Ya semoga jamaah dimuliakan Allah juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pada pagi hari ini nih jamaah. Ada satu hal ya yang kadang masih ada sebagian orang yang memperdebatkan terutama bagi para wanita nih ya. Nah tapi bukan hanya wanita aja, bagi laki-laki ini menjadi sebuah pertanyaan juga ya, yaitu mengenai khitan. Nah atau biasa lebih dikenal dengan sunat. Nah hari ini kita akan membahas tema yaitu khitan wajib atau sunnah ya. Ya Masya Allah ya lanjut aja ya langsung kita tanya sama Ustazah Nada nih. Masya Allah, apa kabar Kak Aca? Baik, Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah Nada, ini sebelum membahas lebih detail ya mengenai khitan atau sunat nih. Bener gak sih semua para nabi dan rasul itu terdahulu ketika lahir ke dunia itu dalam keadaan telah khitan atau hanya sebagian nabi dan rasul aja? Nah itu iya. gimana sih Ustazah? Mohon izin silakan. Baik, terima kasih Kak Aca. Sama-sama Ustazah. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah gembira sekali rasanya pada hari ini min ashhuril hurum, dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berada di hari Asyura yang insya Allah kita semuanya ketika memuliakan hari ini insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang menjalankan ibadah puasa sunnah, selamat berpuasa. Yang enggak apa-apa. Perbanyak melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan juga akan mengalir buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkara khitan, ini jarang banget dibahas sebenarnya. Tapi perkara khitan ini adalah perkara yang sangat-sangat penting dalam syariat Islam. Tadi dibahas sebagai permulaan yaitu bagaimana, apakah para nabi dan rasul ketika terlahir semuanya dalam keadaan terkhitan. Nah tentu masalah khitan atau masalah sunat ya, ini bahasanya sama. Ada yang mengatakan khitan, ada yang juga mengatakan sunat, ini sama aja. Khitan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam dan juga khususnya lagi pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu turun perintah untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk berkhitan meskipun usianya 80 tahun. Ini artinya bahwa tidak semua nabi terlahir dalam keadaan sudah terkhitan. Tentu ada beberapa nabi pilihan yang memang dikatakan dalam kitab Al-Bujairimi Al-Khatib karangan Imam Asy-Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Umar. Yang dikatakan bahwasannya wa wulida minal anbiya makhtunan khamsata asyran nabiyan. Sesungguhnya ada 15 nabi yang dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan. Wallahu alam. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Syith alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Hud alaihissalam, Nabi Allah Saleh alaihissalam, Nabi Allah Lut alaihissalam, wa Nabi Allah Syuaib alaihissalam, wa Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Nabi Allah Yahya alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, wa Hanzalah, dan juga terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan hal semacam ini pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa Allah memilih 5 para anbiya ini lahir dalam keadaan terkhitan. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dari para nabi tadi kondisinya lahirnya ini ada yang dibilang lahir memang sudah terkhitan atau juga memang kondisinya lahir
khitan pada masa kecil. Wallahu alam. Ini berbeda pendapat. Termasuk baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang dikatakan ada juga yang berpendapat bahwa baginda Rasul lahir dan dikhitan oleh pamannya. Ada juga yang riwayat lain mengatakan dikhitan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Atau bahkan tentu yang sangat masyhur kita fahami bahwa baginda kita Rasulullah SAW dimuliakan. Lahir sudah dalam terkhitan sehingga terjaga, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Masya Allah, ini ilmu baru ya buat kita ya jamaah ya. Jadi ada 15 nabi tadi kata Ustazah Nada ya. Ya bismillah, mudah-mudahan itu semua ada hikmah di baliknya ya, Masya Allah. Ya lanjut ke tausiah berikutnya, Ustadz Maulana. Iya. Apa kabar Ustadz? Ustadz semangat banget. Semangat, hari karena ini kan 10 Muharram hari Asyura. Kalau ini jadi penentu loh. Kalau kita bahagia setahun. Masya Allah, Kalau kita amin. dermawan hari ini dermawan setahun. Kalau kita cemberut hari ini cemberut Cemberut setahun. terus, Masya Allah. Jadi jangan cemberut. Banyak sedekah, banyak berbagi, banyak mentraktir orang hari ini ya. Masya Allah, amin. Biar kita dapat pahalanya juga ya. Buat yang nggak berpuasa bisa dapat pahalanya juga ya. Buat Iya orang yang dong. berpuasa, Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, di dalam Islam seperti apakah sih sebenarnya sejarah awal khitan atau sunat ini nih? Dan apakah dahulu sudah menggunakan alat modern seperti sekarang dan dilakukan oleh orang yang mengerti? Sekarang kan pakai laser ya Ustadz ya, udah macam-macam. Nah kalau Pakai dulu, klep. katanya dulu pakai gunting. Pakai bambu, Ca. Ya mohon izin Ustadz Maulana. Iya. Izin Ustazah Nada, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Kita sangat bersyukur, betul tadi kata Ustazah Nada, hari ini adalah hari yang sangat mulia, tepatnya di hari 10 Muharram atau hari Asyura, kemenangan para nabi. Semoga kita bisa mengamalkan amalan ibadah di hari ini, banyak bersedekah, banyak berbagi, dan kalau bisa puasa hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan bagus sekali tema kita hari ini berkaitan dengan gimana nih khitan ini. Apalagi saya ditanyakan tentang sejarah awal dari khitan atau sunnah dan alat apa yang digunakan. Waduh, pertanyaannya Aca luar biasa ya. Alat ya. Ketika syariat ini diperintahkan untuk dilaksanakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena pada masa itu sudah banyak keturunan Nabi Adam alaihissalam telah melupakan syariat ini. Maka sebenarnya betul dari syariat ini sebenarnya dari Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan kembali, dikembalikan syariat ini karena sudah banyak yang melupakan. Dikembalikan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan untuk melanjutkan. Dan kita pun diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perintah ini Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan pada usia ke-80 tahun. Di sebuah tempat bernama Al-Qadum. Mohon maaf kepada semua jamaah yang hadir. Jangan membayangkan gimana umur 80 tahun gimana ya. Jadi tidak usah dibayangkan usianya. Yang jelas ada perintah, bahkan bayangkan perintah di usia 80 tahun pertanda Nabi Ibrahim tetap melaksanakan ketaatan dan kita pun mengikuti. Karena banyak syariat Nabi Ibrahim yang kita ikuti termasuk haji, kurban, akikah, bahkan menindih di telinga. Itu termasuk adalah syariat Nabi Ibrahim. Maka khitan ini merupakan dari 5 fitrah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mohon izin saya harus sebutkan sebagai pembelajaran syariat. Yang pertama mencukur rambut, maaf saya sebut ini kemaluan. Kemudian menggunting kumis, memotong kuku, apalagi hari ini hari Asyura ya. Apalagi mencabut rambut itu ketiak dan termasuk adalah hitam. Maka kalau berbicara jumhur ulama sepakat bahwa khitan hukumnya adalah wajib. Wajib. Dan ada pun mengatakan kalau laki-laki wajib yang perempuannya sunnah. Tapi sebenarnya kalau kita mazhab Imam Syafi'i menganjurkan untuk dalam artian apabila bertemu 2 khitan maka junub maka mandilah. Berarti 2 khitan ini yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan itu
di hitan. Maka kalau bertanya, alat apa yang digunakan? Nah, apa tuh Ustadz? Saya harus katakan alat yang digunakan adalah kapak. Sesuai dengan alat di zaman itu. Nah, kita kalau di sini aja kita tanya, gali ya FD-nya, Ya. pakai apa waktu di Waktu hitan? itu sunatnya pakai apa Kak Gali? Gunting. Digunting. Kalau Sasa mungkin pakai Gunting udah. Masih gunting juga. Saya kira Gunting masih juga. pakai itu Pisau. bambu. Jadi macam-macam. Tergantung. Jadi tergantung yang jelas. Mohon izin. Ya. Yang dihilangkan itu adalah bagian menutupi yang membuat kotoran Kotoran menempel. bakteri masuk ya. Karena Ustadz ini ya. bagian daripada kesucian. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, jadi sejarahnya tadi udah dijelaskan ya sama Ustadz Maulana ya, jamaah ya. Dan memang alatnya itu menggunakan sesuai dengan zamannya. Ya, jamaah ini sebelum kita lanjut ya, seru banget pembahasan kali ini. Sebelum lanjut ke tausiah berikutnya, ini ada sebuah video bocah yang ketakutan ketika hendak melakukan hitan. Nah, seperti apa ini dia tayangannya. Bismillah ya Allah. Ora ya Allah. Ora. Iki meng anu ya Allah. Teriak. Apa iya toh? Ora. Teriak. Ora. Iya. Aja dipindoni ya Allah. Iya le arep pindo ya Allah. Bismillah. Oh. Ora ya Allah. Tenangkan pikiranku. Ora hatiku. Ora piye-piye engko tak fotone. Stop. Tarik nafas. Diatur nafasnya. Ya Allah. Wes ya Allah. Allah Akbar. Masya Allah, lucu banget videonya ya. Sampai ngucap loh, bener-bener deh lucu banget bocah. Ya Ustadz Syam, ini dalam hukum Islam pada usia berapa sih sebenarnya khitan atau sunat itu diwajibkan yang dilakukan kepada para kaum laki-laki nih ya. Nah apakah memang harus sejak kecil atau emang boleh dari lahir atau boleh seterusnya? Gimana sih sebenarnya Ustadz Syam? Tabe guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Kak Aca, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau pertanyaannya usia berapa anak laki-laki wajib berkhitan atau wajib bersunat, maka ditanyakan seperti itu wajibnya, maka usia balik. Jadi wajibnya itu pada usia balik, tapi sunnahnya adalah sebelum balik. Jadi kalau anak yang belum balik itu sunnah hukumnya, tapi yang sudah balik itu sudah wajib hukumnya. Jadi kisaran sekitar berapa umurnya, 15 tahun atau berapa tahun dia balik, maka dia sudah wajib untuk berkhitan. Namun kalau ditanyakan usia berapa dianjurkan untuk berkhitan, maka dalam kitab Al-Barazanji sedikit tadi disinggung sama Ustazah Nada, ada satu ungkapan situ luar biasa dari pengarangnya yang menulis daripada kitab Al-Barazanji. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'a surri biyadil qudratil ilahiyyah طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية. Karena ada dua pendapat, ada yang mengatakan Nabi SAW makhtunan, sudah dalam keadaan terkhitan ketika dia lahir, pakai celak mata, wangi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat yang kedua, standar ilmu hadis dipakai dalam kitab ini, mengatakan bahwa waqila khatanahu jadduhu ba'da 7 layalin sawiyah, dan dia dikhitan oleh kakeknya itu berumur 7 hari. Jadi Rasulullah dihitan itu di umur 7 hari. Maka dikatakan sunnahnya umur berapa? 7 hari. Imam Ramli juga mengatakan bahwasanya Nabi SAW menghitan cucunya Hasanul Husain itu adalah di usia 7 hari. Kemudian pendapat yang lain mengatakan kalau tidak bisa dalam 7 hari, misalnya kasihan anaknya gitu ya, maka bisa di usia 40 hari. Kemudian tidak sempat juga di
di usia 40 hari, maka dikhitan di usia 7 tahun. Namun tidak ada syariat mengatur hari apa atau umur berapa. Dilihat saja bagaimana kemampuan anak tersebut. Maka bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara di luar Islam pun itu sudah ada. Ketika lahir itu ada salah satu checklist, itu mau nggak langsung dikhitan ketika lahir, mau nggak langsung dikhitan ketika dia lahir. Maka subhanallah, kesadaran manusia akan pentingnya khitan ini sudah muncul. Bahkan kalau ditanyakan tadi kembali kapan wajibnya, yakni usia balik. Oh ternyata dia misalnya ada masuk Islam usia segini, wah nanti urusannya itu. Maka dia kalau sudah balik berarti dia wajib dalam madhab Syafi'i untuk yang melaksanakan khitan. Tapi kalau belum balik itu namanya sunnah. Baik anak itu umur 40 hari ataupun anak itu umur 7 hari atau anak itu umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Kok 7 tahun Ustaz? Karena bersamaan dengan perintah sholat. Bersamaan dengan usia anak diperintahkan untuk sholat, pada saat itulah anak dikhitan atau disunat. Berarti kalau usia 10 tahun udah mulai dipaksa-paksa, khitan, kalau nggak khitan gini, atau mulai diiming-imingi ada hadiahnya pas segala macam. Karena usia seperti itu juga udah mulai ada ancaman ketika dia tidak melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti kalau udah balik itu udah wajib ya. Wajib Ustadz Syam hukumnya. ya, kalau belum balik berarti masih sunnah. Ya kira-kira 7 Betul. tahun tuh 1 SD lah ya Ustadz Syam ya. 1 SD ya, 1-2 SD. 1 SD ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Siap. Syam. Nah Ustadz Zanada, ini sebenarnya dalam Islam sendiri seperti apa sih hukum khitan atau sunat pada wanita? Nah ini Aca Nah, penasaran juga betul, karena Aca betul. punya banyak Iya, yang iya, belum iya. tahu soalnya kan anak-anak perempuan. Ada yang bilang Iya. katanya nggak harus. Nah itu Hmm. wajib atau sunnah? Iya. Gimana sih? Betul, dan sekarang memang banyak banget tuh pertanyaan seputar itu. Nah, Tapi nanti ya. ya ditahan dulu berarti Tahan ya, dulu. Masya Allah. Ya jamaah Islam itu indah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah. alhamdulillah.